Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi makanan halal. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir nanti tolong angkat tangannya dan bilang hadir ya. Baik. Dapat Hadir. Fadlan, Hadir. Abdul, Hadir. Lina, Hadir. Sopa, Hadir. Nabila, Hadir. Bilkis, Hadir. Dinda, Hadir. Sipa, Hadir. Marwah. Tidak ada. Tidak ada. Kemana? Sakit. Sakit. Baik. Baik. Bapak minta kita mendoakan teman kita Marwah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Marwah bisa cepat sembuh ya. Bisa belajar bersama kita lagi. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Marwah teman kita cepat sehat dan bisa cepat belajar kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan membacakan muatan pelajaran. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan makanan halal dan haram. Kemudian indikatornya, pertama, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan haram. Indikator yang kedua, memahami ketentuan makanan yang halal dan haram. Baik, sebelum dilanjutkan, coba ada yang tahu apa itu makanan? Apa? Hah? Ya, apa? Segala sesuatu yang dapat dimakan. Baik. Coba kalian lihat bukunya, dibuka dulu ya. Dibuka bukunya tentang makanan halal ya. Ya, itu halaman 4. Di sana ada ya contoh-contoh makanan halal. Ya. Ada? Halaman 4, contoh-contoh makanan halal. Itu merupakan beberapa contoh makanan halal. Baik. Kita lanjutkan ya. Coba sebelum kita mengetahui apa itu makanan halal ya, terlebih dahulu Bapak akan membacakan satu ayat ya tentang keharusan memakan makanan yang halal. Coba lihat. Di sini dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun." Ya. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya, pada
manfaatnya itu adalah untuk kita, untuk manusia. Kemudian, apa kewajiban kita sebagai manusia? Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, coba diperhatikan, lihat contoh makanan halalnya ya di sana ada. Coba kalian amati terlebih dahulu itu beberapa contoh tentang makanan halal. Ya. Baik, kalau sudah kita akan mengetahui tentang pengertian makanan halal. Ya. Menurut bahasa, makanan berasal dari kata makan. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan al-at'imah. Ya, atau makanan. Kata makanan berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan, ya. Yang gunanya apa? Yang gunanya adalah untuk menghilangkan rasa lapar bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, itu adalah makanan. Ya. Baik. Selanjutnya, pengertian makanan secara istilah. Ya, lihat ke depan. Ya, kata halal berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah membolehkan, ya, memecahkan atau membebaskan. Ya, jadi dapat kita artikan secara terminologi atau secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau tidak mendapatkan dosa. Nah, itu ya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa segala perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Islam itu halal, ya. Baik, selanjutnya lihat ke depan, ya. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ya, itu bagi manusia adalah hukumnya mubah. Ya, apa itu mubah? Boleh. Mubah apa, Bo? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Artinya boleh kita makan, boleh kita konsumsi. Jadi, semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi atau makanan tersebut tidak halal. Ya. Itu adalah makanan halal, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, macam-macam makanan halal, ya. Nah, pada dasarnya, ya, atau secara garis besar, makanan halal itu ada 4 macam, ya. Yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal cara memprosesnya. Yang ketiga, halal cara memperolehnya. Dan yang keempat adalah halal cara menghidangkannya atau menyajikannya. Ya, baik. Lihat ke depan. Di sini ada beberapa ciri-ciri makanan halal, ya, menurut zatnya. Yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi ada keterangan atau ada hadisnya. Kemudian yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ya, dia ada manfaatnya, ya. Kemudian yang keempat, tidak merusak badan, akal dan pikiran kita. Coba, ada nggak makanan yang dapat merusak pikiran kita? Ada. Apa? Narkoba. Ya, apalagi? Nah, itu ya, itu narkoba, sabu, itu semua masuk ke dalam jenis narkoba, ya, macam-macam narkoba. Intinya narkoba itu dapat merusak, ya, merusak pikiran kita, merusak tubuh kita juga. Makanya kita harus menjauhinya, ya, harus dijauhi.
Kemudian selanjutnya yang kelima, ya, tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikan. Ya, suka nggak makanan yang kotor? Tidak kan? Ya, semua juga pasti tidak suka dengan makanan yang kotor, yang najis, yang menjijikan. Makanya itu tidak dihalalkan di dalam Islam. Ya, baik. Paham? Ya, kita lanjutkan kalau sudah paham. Ya, yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Coba Bapak mau bertanya, kira-kira uang hasil mencuri dibelikan makanan, makanannya itu halal tidak? Tidak. Kalau uang hasil korupsi halal tidak? Tidak. Baik ya. Nah, pada dasarnya ya, semua makanan adalah halal apabila zatnya halal. Akan tetapi makanan tersebut dapat berubah menjadi haram. Bagaimana caranya? Tadi ya yang sudah kalian sebutkan. Apabila makanan tersebut dibeli dengan uang hasil mencuri, ya, uang hasil korupsi, uang hasil menipu orang, nah itu makanya akan menjadi haram, ya, akan tidak halal makanannya, ya, gitu. Lihat di sini juga Bapak menampilkan ya, ada gambar. Ini gambar apa ini? Nah, gambar pencuri sedang dikejar sama polisi. Nah, itu ya, itu perbuatan tercela ya, tidak boleh. Baik. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Halal yang ketiga ya, halal cara memprosesnya. Ya, apabila makanan yang diperoleh dengan cara halal ya, dengan bahan dasar yang halal, akan tetapi kalau memprosesnya dengan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut menjadi tidak halal juga. Ya, misalkan kita nih ya memasak daging sapi misalkan ya, atau daging ayam, tapi menggunakan minyak babi, itu halal tidak? Tidak. Ya, maka cara memprosesnya pun harus halal. Baik, selanjutnya yang keempat adalah halal cara menyajikan, mengantarkan dan menyampaikannya. Ya, jadi ketiga proses yang tadi itu ya dapat mengubah jenis makanan dari halal menjadi haram. Ya, contohnya jika makanan disajikan di piring emas, misalkan ya, mentang-mentang anak orang kaya piringnya pakai piring emas, itu menjadi haram, tidak boleh. Ya, itu atau gelasnya gelas dari emas juga tidak boleh. Ya, atau misalkan disajikan dengan ada niat jahat, ya, ada niat jahat kepada orang lain, maka itu menjadi haram, tidak boleh kita konsumsi. Ya, jadi jika cara mendapatkan makanan itu dengan hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan makanan yang halal pula. Akan tetapi jika makanan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka makanan tersebut juga akan menjadi tidak halal. Ya, baik, paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi macam-macam makanan halal dan ciri-ciri makanan halal, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Ya, jadi ada beberapa makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Lihat ke sini, depan. Ini gambar apa? Nah, buah-buahan, ada juga sayur-sayuran, ada ikan ya. Nah, ini hasil laut ya. Jadi yang pertama yang dihalalkan menurut agama Islam, yang pertama semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki yang Allah berikan, baik berupa makanan berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan, itu semuanya halal. Ya, halal kita konsumsi. Contohnya padi ya, jagung ya, kedelai ya, sayuran, buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah semua makanan yang berasal dari laut, seperti ini ya, ikan ya. Coba yang dari laut, ikan apa saja? Ada ikan apa dari laut? Ikan cumi ya, ikan tongkol ya, ikan bandeng ya, itu makanan atau ikan yang berasal dari laut ya.
Kemudian ada juga siput ya. Nih, ada udang ya. Gitu. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah semua binatang ternak. Ya, semua binatang ternak. Ada yang punya hewan ternak di rumah? Ada. Nah, punya apa? Ayam. Punya ayam. Kamu punya ayam. Kamu punya apa? Domba. Ya. Ada yang punya apa lagi di rumah? Itik ada yang punya? Kambing? Nggak ada. Nah, punya ayam, punya domba ya, bagus ya. Nah ini, jadi semua binatang ternak itu hukumnya halal. Tadinya contohnya, pada misalnya punya ayam, Lina misalnya punya domba ya. Apalagi binatang ternak, sapi, terus kambing ya, kerbau. Apalagi itik ya, itu binatang ternak yang boleh dimakan, yang halal. Ada yang menternak babi, ada yang berternak anjing, ada juga ya, tapi itu tidak halal ya. Semua binatang ternak itu halal kecuali anjing dan babi. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang keempat adalah hewan hasil buruan ya. Nah, misalkan nih yang dipakai berburu itu biasanya apa? Anjing ya. Anjing kita latih untuk berburu ke hutan, dapat kelinci, diterkam, itu halal kelincinya kita makan. Tapi ingat ya, harus dibersihkan dulu. Ya, bekas gigitan anjing tersebut kita bersihkan dengan cara 7 kali membersihkan. Yang kesatunya adalah menggunakan debu atau tanah. Ya, yang 6 kalinya menggunakan air. Nah, itu ya, boleh kita makan. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah semua jenis binatang yang hidup di air. Kalau tadi di air laut, sekarang di air tawar yang ada di kolam, ya. Nah, ikan apa saja? Ikan jair, apalagi? Bawal, ikan emas, gurame, apalagi? Lele, ya, banyak ya, banyak macam-macamnya ikan, ya. Itu semua jenis binatang yang binatang air ya, itu boleh kita makan. Baik, paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Bapak, saya mau bertanya. Ya, apa? Silakan. Pak, bagaimana cara kita supaya tahu kalau suatu makanan itu halal? Ya, bagus ya. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwa makanan itu halal apabila terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi dasar kita adalah Quran dan hadis. Kalau seandainya ada keterangan dari Quran ataupun hadis tentang makanan itu haram, maka itu tidak boleh kita makan. Ya, selagi tidak ada keterangannya, maka semuanya boleh kita makan. Ya, paham? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Maaf Pak, saya mau Ya, apa? bagaimana ikan yang sudah mati apakah tetap halal? Untuk ikan yang telah mati, ya, itu boleh kita konsumsi, ya, selagi masih layak untuk dikonsumsi, ya. Jadi ikan itu termasuk jenis hewan, ya. Bahkan bangkai yang sudah bangkai itu haram, ya. Tapi ada bangkai yang boleh kita makan, ya, yaitu bangkai ikan, ya. Itu boleh, ya, boleh kita makan. Karena ada hadisnya yang menjelaskan tentang bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan selagi, ya, bangkai tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, supaya terhindar dari murka Allah karena kita menjauhi larangan-larangannya. Ya, kita akan terhindar dari murka Allah. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat. Ya, karena yang kita makan adalah makanan yang enak. Kemudian yang ketiga,
akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah. Selanjutnya, yang keempat, Allah akan menambahkan rezeki kita, ya, karena kita selalu mentaati perintahnya, ya, kita mengkonsumsi makanan yang halal, makanya Allah akan memberikan nikmatnya, ya, akan menambahkan. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa umat Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan saja, ya, itu di antara manfaat mengkonsumsi makanan halal. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi manfaat mengkonsumsi makanan halal, kita lanjutkan pada hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ini ya. Ini ada di antaranya ada 4 hikmah, ya. Hikmah dalam mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Hati kita akan sehat, jasmani kita juga akan sehat, ya. Kemudian yang kedua adalah Allah akan mengabulkan doa kita, ya. Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga, Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka, ya, dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan halal menumbuhkan perbuatan yang halal, ya. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Paham? Nah, baik. Kalau sudah paham, ya, Bapak akan memberikan tugas secara kelompok, ya, kepada kalian. Lihat, ya. Ini ada tugas lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Baik. Sebelumnya, silakan kalian duduk per kelompok dulu, ya. Kelompok 1 silakan duduk sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Ya. Silakan. Sudah duduk per kelompok, ya. Silakan maju ke depan, ya. Di sini Bapak sudah menyediakan 3 kertas, ya. Nanti kalian salah seorang perwakilan maju ke depan untuk mengambil, ya, nanti materi apa yang akan kalian diskusikan. Untuk kelompok 1, silakan perwakilan. Ambil 1. Ya, coba bacakan tentang apa? Macam-macam dan ciri-ciri makanan halal. Macam-macam dan ciri-ciri makanan halal. Baik. Lihat di sini nanti kalian kerjakan, ya. Di LKPD ini kalian diskusikan, ya. Kalau misalkan tentang ciri-ciri makanan halal, nih kalian amati terlebih dahulu, kemudian kalian diskusikan, tulis hasilnya di sini. Paham semuanya? Paham. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, maju. Ya, tentang apa? Manfaat dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ya, nanti kerjakan, ya. Kelompok 3, Wayahna, ya, sisanya tentang apa? Buka. Pengertian makanan halal. Ya. Silakan diskusikan, kemudian tulis hasil diskusi di kolom yang sudah Bapak sediakan, ya. Ya, di sini lembar kerja peserta didik, ya. Nah, kalian amati dulu, lihat pertanyaannya. Siswa mengamati gambar berbagai jenis makanan halal yang terdapat pada gambar tersebut, ya. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan kelas. Ya. Boleh nanti satu orang dalam membacakannya, ya. Semua ke depan per kelompok, tapi yang membacakan cukup 1 orang saja, ya.
cukup ketuanya saja. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, coba. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Ya. Silakan, kita isi dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Sudah. Bagus. Kalau sudah, Bapak minta setiap kelompok maju ke depan, kemudian satu orang perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Baik, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami kelompok kami tentang macam-macam makanan halal dan ciri-cirinya. Secara garis besar makanan halal dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, yang ketiga halal cara memprosesnya, yang keempat halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyiapkannya. Adapun ciri-ciri makanan halal yaitu yang ke-1, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharapkan oleh Allah. B. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. C. Bermanfaat bagi petunjuk dan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Saya tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, baik, selanjutnya kelompok 2. Sok, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang manfaat dan mengonsumsi makanan halal. Di antara manfaat mengonsumsi makanan halal ada 5 macam, di antaranya yaitu ringan dari alkohol karena menjauhi larangannya. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Kita akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika mengonsumsi makanan halal yaitu 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani, 2. Supaya dosa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Dijauhkan dari siksa api neraka, 4. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Tepuk tangan kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian makanan halal. Kata makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata atam atau al-atimah yang artinya makan makanan. Jadi dapat kita simpulkan makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperoleh dalam syariat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Ya. Baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, semua kelompok yang telah melakukan presentasi di depan kelas. Baik, untuk selanjutnya ya. Silakan untuk ketua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Baik. Pertemuan kita pada kali ini cukup sekian ya. Silakan kalian duduk ke tempat semula ya. Baik. Sebelum mengakhiri, Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan kepada kalian tentang materi kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi pada intinya makanan halal adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya. Yang kedua, tentang macam-macam makanan halal itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Yang keempat, cara menyajikannya. Kemudian selanjutnya ya, di antara makanan yang dihalalkan dalam Islam, yang pertama adalah semua rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian yang kedua adalah semua binatang yang hidup di laut ya. Yang ketiga adalah semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Yang keempat adalah semua binatang yang hidup di air tawar ya. Yang terakhir adalah semua binatang buruan ya. Itu. Baik, selanjutnya hikmah mengkonsumsi makanan halal ya. Tadi sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama adalah mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian yang terakhir adalah dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Baik, paham sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya. Silakan yang bisa menjawab acungkan tangannya terlebih dahulu. Baik, coba apa yang dimaksud dengan pengertian makanan halal? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, apa? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Bagus ya. Itu adalah tentang makanan halal. Untuk selanjutnya, coba sebutkan 3 ketentuan tentang makanan halal. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, apa? Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ya, terus? Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Ya, Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. bagus ya. Coba 1 orang lagi ya, Bapak mau bertanya. Coba sebutkan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ya, apa? Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Bagus. Apa lagi? Supaya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dijauhkan dari siksa api neraka. ya. Makanan yang halal dimanfaatkan. Makanan yang halal dimanfaatkan perbuatan yang baik. Ya, bagus ya. Bapak rasa semuanya sudah paham ya. Jadi tadi kalian semuanya memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Baik, untuk mengakhiri ya, di sini Bapak sudah memberikan PR ya. Lihat, kalian nanti di rumah coba cari contoh makanan yang kotor, najis dan menjijikan. Ya. Yang kedua, kalian
kalian hafalkan surat Al-Maidah ayat 88 beserta artinya. Ya, paham? Baik. Bapak rasa pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan deh.